Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman Logam. Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran? Setelah menyaksikan materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan zaman Neolitikum, yang kedua menjelaskan zaman Megalitikum, dan yang ketiga menjelaskan zaman Logam. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang zaman Paleozoikum dan zaman Mesozoikum. Dan ini yang ketiga kita akan belajar tentang zaman Neolitikum. Kita akan membahas zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini mempunyai dua kata. Yang pertama, neo memiliki arti baru dan litos memiliki arti batu. Jadi, zaman Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman Neolitikum, masyarakat mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Pada zaman Neolitikum, hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Yang pertama, kapak persegi. Kapak persegi berukuran besar, disebut sebagai beliung, memiliki fungsi sebagai cangkul. Adapun yang berukurannya kecil disebut dengan tarah atau tatah dan memiliki fungsi sebagai alat pahat. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong memiliki dua ukuran, yang besar disebut dengan Walsenbell dan yang kecil disebut sebagai Clanbell. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami tentang zaman Neolitikum? Sekarang kita akan membahas zaman Megalitikum. Apa sih zaman Megalitikum itu? Zaman Megalitikum mempunyai dua kata. Yang pertama, mega. Mega berarti sebagai besar. Dan yang kedua, litos, yang memiliki arti batu. Jadi, zaman Megalitikum memiliki arti zaman batu besar. Zaman Megalitikum sering dimaksud dengan tradisi megalitik, adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Pada zaman Megalitikum memiliki 7 jenis bangunan. Yang pertama, menhir. Yang kedua, dolmen. Yang ketiga, kubur peti. Yang keempat, waruga. Kelima, sarkofagus. Yang keenam, punden. Dan yang ketujuh, patung. Apa sih ketujuh bangunan tersebut? Pertama, menhir. Merupakan bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Berikut contoh dari menhir. Yang kedua, dolmen. Dolmen merupakan bangunan berupa meja batu yang terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Yang ketiga, kubur peti batu. Kubur batu adalah tempat menyimpan mayat dibentuk 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Banyak terdapat di Kuningan, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara. Yang keempat merupakan waruga. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Di dalam waruga, posisi jenazah didudukkan dengan kepala menyentuh lutut, seperti posisi bayi dalam rahim. Yang kelima, sarkofagus. Merupakan bangunan berupa
kubur batu yang membentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus ini banyak ditemukan di Bali. Selanjutnya yang keenam, punden berundang. Merupakan bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan yang ketujuh merupakan patung. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau manusia. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami tentang zaman megalitikum? Selanjutnya, kita akan membahas tentang zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan batu untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga menggunakan bahan dari logam. Zaman logam dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, zaman perunggu, yang kedua, zaman tembaga, dan yang ketiga, zaman besi. Indonesia hanya mengalami dua zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Berikut merupakan contoh benda peninggalan pada zaman logam. Yang pertama, kapak corong, yang kedua, nekara, yang ketiga, moko, yang keempat, bejana perunggu, dan yang kelima, cendrasa. Yang pertama, kapak corong. Kapak yang menyerupai corong digunakan sebagai alat upacara. Yang kedua, nekara, berupa gendang besar terbuat dari perunggu dengan bidang pukul yang lebar. Yang ketiga, moko. Nekara yang berukuran kecil berfungsi sebagai benda pusaka. Yang keempat, bejana perunggu. Wadah yang bagian bawah membulat seperti gitar digunakan sebagai ritual keagamaan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami tentang zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam? Jika kalian belum memahami, kalian bisa bertanya melalui WA atau membaca buku IPS. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat membantu pemahaman kalian. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan memberkati.